Saudara, ketika kita menghidupi firman, ya, maka saudara kita akan mendapatkan hidup firman itu sendiri, sehingga engkau menjadi manusia firman. Menjadi manusia firman. Kenapa manusia firman? Di dalam seluruh areal aspek hidupmu, ya, di dalam pikiran hatimu, di dalam seluruh areal aspek hidupmu itu dipenuhi dengan firman, sehingga kau tidak sulit mengambil keputusan. Tidak sulit. Enggak. Ada orang kan saudara, dia ini mau bayar uang sekolah anaknya, mau bayar listrik, mau bayar uang kontrakan. Dia doa dari rumah, Tuhan Yesus tolong saya, berkati hidup saya Tuhan, ini banyak pengeluaran, amin Tuhan. Jalan dia. Pas dia jalan, ada dompet orang jatuh, uangnya lumayan banyak. Dia doa lagi, Tuhan Yesus, apakah ini doaku yang sudah kau kabulkan? Haleluya, haleluya. Saudara paham maksud saya ini? Ngerti? Iya, langsung saudara kan dompet itu jatuh gini. Ini kesaksian nyata saudara. Ya, untung orang udah bertobat. Dia lihat-lihat, ada kuasa dalam darahnya. Rado, Baal, ada kuasa. Saudara, kalau kita menghidupi firman, kita kita nggak terjadi dilema dalam hidup kita. Pasti langsung kita bilang, bang, kalau itu orang-orang Sumatera bang, kalau mungkin orang dari Pulau Jawa, mas, apa mas, dompet jatuh. Haleluya, haleluya. Kalau saudara lihat dompet orang jatuh, doa dulu apa bilang bang uangnya jatuh? Saudara, kalau kita betul-betul menghidupi firman itu hidup di dalam kita, maka firman itu akan menuntun hidup kita. Itu sebabnya Alkitab bilang di Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya.
Kami mohon kehadiran dari Roh Kudus, biarlah kuasa Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi sudut-sudut Tuhan, memenuhi sudut Tuhan hati. Kuasai kami dengan Roh Tuhan, ajar kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ajar kami agar Roh kami terbuka untuk memuliakan nama-Mu. Sebab jika kami tidak memuliakan nama-Mu, maka bantu akan melompat berkira untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan sendiri berperkara baca seperti ini. Ibadah kami dari awal kami memperlukan hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah ini. Memberkati semua jemaat-Mu, memberkati semua umat-Mu, hamba-Mu yang akan melayani Roh Kudus memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan berkati. Sucikan kudus hamba-Mu biar Roh Kudus sambil alih firman dan berbicarakan dengan hamba biar Roh Kudus. Aku memberkati juga kami yang melayani Roh Kudus-Mu, baik apa sebagai penyanyi pujian, sinyal sebagai pemain musik. Satukan kami dalam satu hati, satu roh. Keempat ini sesungguhnya itu oleh kuasa Roh Kudus. Radius 10 meter, 100 meter dari tempat ini. Tuhan sucikan kuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terpuji Tuhan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk surga kami serahkan ke Tuhan. Haleluya. Yang saya memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Baik, kita Tuhan saya memuji memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak yang saya memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara kata Tuhan dari zaman kita rasanya, saudara datang ke sini hanya satu karena Tuhan. Tuhan izinkan saudara di sini, dan Tuhan pula yang menyertai saya dan saudara di tempat ini. Tuhan yang membantu kita perisai kita menara kekuatan kita. Kita puji Tuhan sama-sama akan menyanyikan Tuhan kekuatan dan Mazmur. Ada amin. Saudara Tuhan kekuatan dan Mazmur kita, coba sama-sama diri dan Tuhan kekuatan dan Mazmur kita.
kita punya. Saudara jangan takut untuk keluar saudara, suara saudara Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada di dalam ini. Lagu zaman saya berikan kesempatan kesaksian. Kesaksian ujian. Dan saudara yang sudah ujian bagi kami. Tidak diterima oleh Allah. Kakak Amani dan sebagai ujian bagi Tuhan. Ada yang dari semua? Ayo, dengan kami memuliakan Tuhan. Silakan, saksikan ujian. Atau mungkin solo duet video silakan. Tidak ada? Baik, saya udah saya harus sudah senyum. Ya, rekan-rekan yang disengaja mari kita nyanyi. Silakan, rekan dan tidak rekan-rekan. Ayo. Yang dari seruan kita nyanyi. Yang populer dari seruan saudara semua. Ada yang berkata Allah datang. Oh, ada. Ada penonton. Gas, yang pemilik keluar. Oke. Yang lain mau kamu sampaikan.
Shalom, puji nama Tuhan. Saya akan memberikan kesaksian. Saya berterima kasih kepada Tuhan sampai saat ini masih diberikan kehidupan dan masih sehat. Kesaksian saya awal kehidupan pernikahan sebelum upacara pernikahan, saya dapat kabar dari keluarga anak saya sakit, orang tua bapak sakit. Di situ saya sempat down. Saat itu saya jadi komandan batalion. Saya sempat tidak konsentrasi. Saat apa-apa siap, gerak saya hormat karena tidak fokus. Tetapi saya ingat ayat Alkitab Matius 8 ayat 5 sampai ayat 13. Berikutnya Yesus menyebutkan nama seorang pengeluar yang pertama. Ingat ayat ini. Terus saya berdoa dalam hati. Saya berdoa dalam hati sesuai dengan firman Tuhan ini. Saya bacanya dari ayat 8. Tetapi jawab pengeluar kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahmu. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Mu itu akan sembuh. Ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hamba-Ku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Jadi ayat ini jadi motivasi. Saya percaya dalam hati, saya berdoa dalam hati, puji Tuhan, besoknya anak saya sembuh, bapak saya juga sembuh. Itu semua karena iman dan percaya kepada saya. Puji nama Tuhan. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Shalom. Baik, bicara Pak, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk berkata-kata dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Kristus sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan kalau Kristus sesuatu yang sangat buat Tuhan atau perisai yang perhitungan kita. Kami tidak tahu Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, pengharapan dalam dunia ini. Tidak ada hal lain yang kita panggil selain dari Yesus. Terima kasih. Aku
Hadirat urapan kuasamu menguasai ruangan ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi. Tak satu pun di antara kami yang tidak terima urapan, yang tidak terima hadirat, karena kami tahu Allah yang kami sembah roh. Di mana ada roh Allah pasti ada kemerdekaan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang maha kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Dialah pusat pujian kami, pusat penyembahan kami, dan kami yakin percaya pujian penyembahan kami telah sampai ke tahtanya yang kudus. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa menikmati kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman roh teritorial beserta antek-anteknya di udara, yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang keras hati, yang coba menolak firman, yang pikirannya terganggu oleh hal-hal yang duniawi, yang menolak firman, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tutup bungkus aku dengan darah-Mu, sembunyikan aku belakang salib, biar kemuliaan-Mu nampak di wajah-Mu, terlihat di bawah Tuhan dalam pribadiku, kuasa menyatakan bergerak dan ucapan aku sampaikan ketika aku ada di altar di balik mimbar-Mu yang kudus, berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka. Mereka mendapat impartasi roh, sehingga mereka semuanya pulang dengan gembira, dengan sukacita, karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang meriah, yang meriah. Alkitab katakan orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Haleluya. Iya, semangatnya sama dengan anak Akpol ya, luar biasa. Haleluya. Iya saudara yang saya hormati ya, Bapak Kasetupa Brigjen Polisi Mardius Dewi Hananto ya, terus Wakastupa Kombes Igi Agung Prastyoko ya, dan Pak Rudi juga ya, pembimbing di sini, dan Ibu Inai kalau nggak salah ya, ya, dan Pak Perdi ya, suaminya, dan yang lain-lain semua ya. Saya percaya kehadiran saya di sini bukan kebetulan, tapi Roh Kuduslah yang membawa saya bisa ada di sini. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau saudara itu bukan sekedar mendengar. Jadi kita sistem dialog. Sistem dialognya seperti apa Pak Pendeta? Ketika firman Tuhan saya sampaikan dan firman Tuhan itu menyentuh hatimu, sambut, amin, amin, amin. Kenapa? Karena kata pakar psikolog, kekuatan manusia itu kalau hanya mendengar saja, tidak responsif, dia kekuatannya 30 menit. Nanti lewat dari 30 menit, Anda lihat saya itu bisa jadi 2, bisa jadi 3, tiba-tiba hilang, nongol lagi. Ternyata Anda itu sudah ada di alam roh yang lain. Anda tidak ada lagi di channel ini bersama kami. Karena remote di tangan saudara. Saudara bisa pindah ke Metro TV, bisa pindah ke TV One, bisa pindah kemana-mana. Tapi hari ini saya minta saudara fokus, lihat sini. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Coba kita bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita gladi resik, gladi resik. Haleluya. 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 Baru 70%. Haleluya. Oh, 80. Haleluya. Oh, 95. Haleluya. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sekali lagi ya. Amin. Baru 30. Amin. 75. Amin. 99. Amin. Berikan sorak.
ketika saudara mengucapkan ini dengan iman, encok-encok sembuh, darah tinggi sembuh, darah rendah naik. Haleluya. Iya, ginjal sembuh, iya, jantung pulih. Iya, nggak ada saudara yang nggak bisa Tuhan sembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya, haleluya, 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 haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan menguasai kami. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau saudara pulang ya dari tempat ini atau keluar dari ruangan ibadah ini tetap letih, letoy, loyo, lesu, percuma saudara. Ya, sampai ke barat harus semangat. Haleluya. Iya, nanti teman-temanmu yang lain yang nggak ikut dia katakan, kenapa lu semangat banget hari ini? Gua ketemu pendeta dari Jakarta, Pak Isuli Lubis. Wah, dia semangat banget. Haleluya. Jadi saudara, saya kemari bukan sekedar memberikan informasi, tapi mau berikan impartasi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya pernah pelayanan ya di Polda Papua Barat. Pas waktu itu Pak Tornagowo Kapoldanya, dan itu ibadah ya Natal seluruh Papua Barat 2019. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, iya, saya katakan kepada mereka, saudara, ya kalau kalian ya pulang dari ruangan ini tetap letih, letoy, loyo, lesu, ya, tidak ada gairah, tidak ada semangat, artinya Anda datang kemari tidak dapat apa-apa. Haleluya. Pulang harus semangat. Amin. Haleluya. 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 Iya, ada orang saudara bangun pagi, doa pagi ya, doa pagi. Dia saudara saking husuknya dia nggak keluar suara. Saya tanya, kenapa kok nggak ada suara? Doa dalam batin, Pak. Saya bilang, Kristen kebatinan ini bertobat dah. Iya, saudara, memang ada waktunya kita boleh begitu, ada waktunya kita harus membangkitkan diri kita sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya doa saya ya, saya ajarkan kepada saudara ya, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal pada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kulakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Si Kamarudin ya pengacara, dia datang ke saya, Pak, ajari aku doa seperti itu, Pak. Haleluya. Iya, saya ulangi lagi ya, direkam ya, pasti nggak salah lagi, nggak salah ini. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Saudara ya, rekam, nanti ulangi ya di kamar masing-masing. Ya, silakan duduk saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara ya. Saudara, saya kenal Pak Waka ini, Pak Agung Prasyoko ini sudah cukup lama. Ya, waktu itu beliau ya itu Dirkrimpum kalau saya nggak keliru ya, di Jateng saya pelayanan, di Jateng, di Kalteng saya pelayanan di sana. Saya nggak kenal beliau ya, saya telepon Pak Taisin Tonga yang sekarang Kapolda di NTT ya, waktu itu sempat Kapolda Papua Barat. Saya bilang, saya ada di Kalteng, Pak, siapa teman di Polda? Wah, dikasih nomor handphonenya. Saya ketemu beliau, orangnya baik saudara. Kok saya bilang baik? Saya dikasih teh manis. Iya ya. Ya, saya diajak bicara luar biasa, kita berdoa ya.
Tuhan itu selalu mengabulkan doa kita. Amin. Haleluya. 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 Asal kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya saudara, ketika saya pelayanan ya di NTT waktu itu ya, di Papua NTT, di NTT ya, Nusa Tenggara Timur ya, saudara, itu dikatakan begini sama saya, Pak, ada pakai PowerPoint. Saya bilang gini, ya poinnya sama lu, powernya sama gua. Jadi artinya yang kita butuhkan itu power, kuasa. Amin. Haleluya. Saudara ngapain sih ikut ini sekolah, ngambil perwira supaya ada perubahan ya? Yang benar nih, jujur, tulus. Masa nggak ada di hati biar aku punya kuasa lah, minimal Kapolsek. Yang benar aja. Ya jujur aja sama Tuhan lah. Kalau jujur ku doakan dari sini, iya kan? Nanti kembali Anda ke daerah masing-masing, tiba-tiba jadi Kapolsek, iya kan? Iya. Tapi kalau saya datang, jangan lari dari pintu belakang, iya kan? Haleluya. Iya, ini pendeta Lubis datang, wah dia lari dari pintu belakang, jangan. Iya, saudara, kuasa ya itu diperlukan oleh semua orang. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, pujian tadi mengatakan bahwa Yesus nama di atas segala nama. Artinya begini, semua yang ada di muka bumi ini pasti punya nama. Saudara yang hadir pasti punya nama, betul? Haleluya. Iya. Benda-benda yang tidak bisa bergerak pun punya nama. Iya. Yesus nama di atas segala nama. Artinya saudara, benda-benda ini pun yang nggak bergerak tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi pemimpin pujian bilang, kalau kalian nggak mau memuji-muji menyembah Tuhan, batu-batu akan memuji menyembah Tuhan. Artinya apa? Karena batu juga nama, ya. Jadi semua yang punya nama harus tunduk kepada nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pak, boleh nggak saya nggak tunduk kepada Tuhan Yesus? Boleh, asal kau tidak punya nama. Tapi maaf, terlanjur ayah ibumu buat nama, harusnya jangan buat nama. Tapi karena kau sudah punya nama, tidak bisa lagi untuk ingkar, ya, karena dia nama di atas segala nama. Haleluya. 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 Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rudi ya. Nah, beliau bilang begini, Pak, kasih mereka itu Pak pelajaran yang sederhana tapi bisa dipraktekkan. Betul. Percuma kita belajar tinggi-tinggi, kita nggak bisa praktekkan, betul nggak? Iya. Biar kita belajar yang sederhana-sederhana bisa praktekkan. Makanya Tuhan bilang setia dulu dalam perkara kecil, nanti Tuhan beri perkara-perkara besar. Tadi saya ngomong dengan Pak Waka ya di warung situ, warung sini ya. Saudara, Pak Waka bilang gini sama salah satu Danton, kalau nggak salah Pak Danion ya. Dia bilang begini, sekarang kita jangan nunggu ya yang besar dulu. Artinya apa yang bisa kita buat saja. Haleluya. Haleluya. Ya, itu artinya saudara, kita setia dalam perkara kecil, nanti Tuhan pasti kasih perkara-perkara yang besar. Anda siap? Anda siap? Haleluya. Ini maunya yang besar. Giliran yang kecil dia bilang kecil. Padahal saudara, sistem Tuhan beda. Setia dalam perkara kecil, baru Tuhan berikan perkara-perkara yang besar. Ya, saya ketemu sama anak Akpol rating 99. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, untung saya waktu itu tidak lari dari asrama. Ya, saya sudah mau lari dari asrama, terus seperti ada suara dalam hati saya, kalau kau lari dari asrama mau jadi apa, katanya. Gitu ya. Akhirnya dia nggak jadi lari. Saudara,
Terus dia akhirnya taat dia selama itu disuruh apa sama kakak-kakak kelasnya ya, taat aja, setia. Ternyata 4 tahun kemudian apa 3 tahun kemudian, dia udah naik, ya gantian dia suruh. Bukankah begitu, saudara? Ya, saudara ini bersyukur 4 bulan katanya. Enak 4 bulan ya. Saya pikir, waduh, kalau boleh saya ini masuk polisi, mau ini 4 bulan doang kan gitu. Belajarnya di sini sudah jadi perwira kan? Iya. Tetapi walaupun 4 bulan ini kalau Anda tidak setia dalam hal-hal yang kecil, itu bisa gugur, saudara. Karena itu tetap setia dalam perkara-perkara yang kecil. Haleluya. Haleluya. Tuhan kasih perkara-perkara yang besar. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan sesuatu yang besar, ya. Tapi kenapa dia belum kasih kepada saudara? Karena saudara tidak mempersiapkan diri saudara jadi orang besar. Karena untuk jadi orang besar, Anda harus setia dulu dalam perkara kecil, baru Tuhan bisa pakai saudara jadi orang besar. Haleluya. Saudara, maaf, kalau ya, maaf ya, kopral umpama ya, iya, dia jatuh itu nggak terlalu berpengaruh bagi masyarakat, nggak berpengaruh. Tapi bayangkan kalau seorang bintang 3 jatuh, itu akan tersebar luas, ya. Makanya saudara yang saya kasih, jangan pingin naik tinggi sebelum kita naik tangga yang Tuhan siapkan. Karena kalau Anda mau naik tinggi tidak melewati tangga-tangga yang Tuhan siapkan, Anda nanti pasti di ketinggian tertentu Anda tidak kuat, dan Anda bisa jatuh hanya kena angin sepoi-sepoi. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau besok ada kesempatan lagi ya ibadah, saya akan ambil cuplikan-cuplikan ya, yang jenderal-jenderal yang saya wawancari, bagaimana ketemu saya, dia waktu itu masih AKP ya. Saya ajarkan setia, sekarang jadi bintang 2. Setia jadi bintang 2. Haleluya. Haleluya. Oh, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Ya, waktu itu saudara saya ketemu Pak Sigit, waktu itu masih Kompol Kapolsek Tambora yang ada Kalijodo dulu ya. Iya, dia katakan kepada saya, Pak, bisa nggak kalau orang Kristen ini jadi Kapolri? Kenapa nggak bisa? Setia aja Bapak dalam perkara kecil, setia sama Tuhan, Tuhan pasti bisa angkat. Saya bilang, kita doa, kurang lebih ada 5 kali saya datang ke kantor beliau, ya, iya, nggak lama saya dengar jadi ajudan Pak Jokowi. Terus nomor HP-nya berganti. Nggak lama jadi Kapolda. Nggak lama jadi Kapolri. Baru ingat saya, luar biasa ya. Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Haleluya. Kegagalan yang kita alami bukan berarti Tuhan gagal. Kegagalan kita alami karena kita tidak nurut dengan Dia. Kalau kita nurut dengan Dia, saya yakin sebagaimana Tuhan tidak gagal, kita pun pasti tidak gagal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, makanya Tuhan berkata, kalau kita ya sedang membajak, jangan lihat-lihat belakang, maju aja. Tantangan, masalah, persoalan, maju terus. Jangan kita lihat ke belakang, nanti kita jadi tiang garam. Seperti istri Silo ya, jadi tiang garam. Saudara, kalian pasti sudah tiap hari dengar firman, jadi nggak usahlah ya ajar ayat per ayat, nggak usah dulu lah ya. Haleluya. Iya. Jadi saudara, jangan Anda lihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Di depan sudah Tuhan siapkan
hal-hal yang terbaik buat saudara. Haleluya, haleluya. Karena masa depan kita itu masa depan yang penuh harapan. Ini bukan janji bui. Janji bui tahu ya? Bukan janji penjara, bukan janji bui. Tuhan kalau berjanji pasti Tuhan menggenapi. Kenapa saya tahu janji bui? Begini saudara. Iya, saya sebelum percaya Yesus, saya 6 kali masuk penjara. Ya, Pak Tasil itu nggak tahu. Ya, 6 kali masuk penjara. Saudaraku yang saya kasih, itu yang sampai meja hijau. Sampai meja hijau ya. Yang masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang, nggak usah dihitung. Ya, dulu ada istilah 86. Mungkin sekarang istilah itu jadi baik ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu jam 2 pagi. Iya, saya dengar nyanyian, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai, tapi airnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saya bilang, kalau kau memang benar-benar Tuhan, hanya satu yang ku minta, robah hidupku. Aku tidak mau seperti ini. Aku tahu ini bukan rancanganmu. Robah hidupku. Memang aku selama ini tidak percaya kalau engkau Tuhan, tapi kali ini aku minta tanda, robah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan merubah hidup saya luar biasa, ya, luar biasa. Secara drastis dia rubah hidup saya. Saudara, maaf ya, saya bukan menyinggung ya. Ya, waktu itu saya perokok berat 4 bungkus GP, gudang garam filter. Tahu ya gudang garam filter ya? Iya, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau kau memang Tuhan, lepaskan saya dari rokok ini. Kalau saya merokok lagi besok, cabut nyawa saya. Saudara, besoknya saya beli rokok di Salemba ya, Salemba ya, hutan. Saya beli rokok, saya mau isap, saya mau pasang dengan korek jadi, terus saya dengar, ku cabut nyawamu. Nggak ada orang, saudara. Hah? Baru di situ saya percaya bahwa Yesus, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa bicara. Dia bisa bicara. Baru kali itu saya mendengar Tuhan bisa ngomong. Selama ini yang saya dengar, kalau bulan bisa ngomong. Haleluya. Nyanyian-nyanyian dulu ya, ingat ya. Iya, itu nyanyian masih Timur-Timur ya. Sekarang sudah Timor Leste, saudara. Doakan Papua tetap Indonesia. Sorak-sore dong. Haleluya. Iya kan? Iya, saudara, yang saya kasih, Tuhan merubah hidup saya. Dan akhirnya saya sekolah teologi ya, selesai dengan baik tanpa ada kasus-kasus ya. Dan saya melayani dari Sabang ya, Merauke, Miangas, Rote. Saya melayani jiwa-jiwa di hutan-hutan, melayani. Saudara tahu dulu Kalimantan itu ya tidak seperti itu, Sampit tidak seperti itu dulu 25 tahun yang lalu. Bayangkan saudara. Iya, kami 3 orang pergi ke sana, ke pedalaman. Baru 2 hari 1 orang teman saya mati, kena santet, muntah darah tanpa ada gejala, muntah darah, nggak sempat dibawa berobat, meninggal dunia. Saya bilang, Yesus, yang kubutuhkan hanya satu, kuasa. Haleluya, haleluya. Saudara, Anda pilih kuasa atau uang? Kuasa. Haleluya. Kenapa pilih kuasa? Haleluya. Saudara, uang belum tentu bisa beli kuasa. Tapi kalau saudara punya kuasa, hidupmu pasti terpelihara. Hidupmu pasti terpelihara. Makanya kalau kamu punya kuasa, ya, harus setia dulu dalam perkara kecil
supaya kapasitas, intensitas rohmu, paradigma, pola pikirmu betul-betul mengalami perubahan seperti apa yang Yesus mau. Ketika engkau diangkat memiliki kuasa, engkau tidak tergoda dengan rayuan-rayuan dunia, karena engkau tahu bahwa kuasa yang diberikan kepadamu itu kuasa yang memberkati banyak orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kenapa ini suka mati atau pencet-pencet kali? Haleluya. Karena itu saudara, Anda harus punya kuasa. Amin. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih, kuasa yang Tuhan kasih kepada kita ini kuasa yang melebihi segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Sehebat apapun kuasa yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, kalau kuasa itu bukan dari Tuhan, itu akan sirna, itu akan hancur. Tapi ketika kita memiliki kuasa yang dari Tuhan, kita pasti menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, kalau Anda senang dengan tema ya, judulnya ini polisi yang menghidupi firman. Haleluya. Karena hanya polisi yang menghidupi firman yang bisa punya kuasa. Kenapa? Karena firman itu saudara, itu ada di dalam diri Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita menghidupi firman, artinya kita memiliki perkataan Tuhan. Kalau kita memiliki perkataan Tuhan, artinya saudara, kita punya kuasa. Kalau kita punya kuasa, kita mampu mencipta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita mampu mencipta. Mungkin saudara ya kurang percaya, tetapi mau nggak percaya, mau percaya, harus saya sampaikan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di Singapura, terus ada warga Singapura kasih saya uang $100. $100, saudara. Jadi kali rupiah itu hanya 1 juta sekian lah ya. Kalau kali 10.000 ya, 10.000 lebih dikit lah. Saudara, saya bilang sama istri saya, simpan aja nih, simpan. Ya, kita masih ada rupiah, ya itu aja buat belanja. Karena gaji saya 30 hari, bonusnya makin cacian fitnahan. Haleluya. Iya, istri saya simpan itu uang. Ya, kira-kira 3 bulan kemudian anak saya ini butuh uang untuk sekolah. Ya, kemana-mana anak saya bawa. Ini baru tamat SMA, ya, itu sudah tamat setahun yang lalu ya. Kemana-mana pelayanan saya bawa. Kenapa? Karena itu strategi yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita terjagai, terlindungi. Ya, jangan sampai kita jatuh atau dijatuhkan, atau jatuh sendiri karena kita buang. Ya, itu sebabnya saudara, saya ajak mereka kemana-mana, khususnya anak saya ya, yang satu itu ya. Jadi saudara, waktu itu anak saya perlu uang. Saya bilang sama istri saya, itu ambil uang yang $100. Padahal yang dibutuhkan ini saudara hampir 10 juta yang diperlukan. Ambil itu uang $100. Anak saya yang di belakang, saya car, dia ambil uang itu. Pak, bukan $100, ini $1.000. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya telepon ke orang Singapura yang kasih, emang kamu kasih berapa? 100. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa Pastor? Mereka kan panggil Pastor. Ini jadi $1.000. Bener Bapak kasih. Saya ini orang Singapura, saya tahu nilai mata uang saya. Iya ya, betul ya.
Jadi saudara, kita punya kuasa mencipta. Dari yang tidak ada kita bisa buat ada. Haleluya, 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 haleluya. Jadi kalau kita mau melayani orang, harus dikasih dulu ongkos, harus dikasih dulu uang perjalanan. Artinya kita nggak punya kuasa. Kalau kita punya kuasa, kita mampu mencipta. Haleluya. Saudara, beberapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, saya berjalan ya di kolong-kolong, lewat saya Mabesat Angkatan Darat, yang di depannya itu di sampingnya Istiqlal. Saya jalan situ, lewat lagi saya ke Gambir, saya berdoa. Tuhan bilang begini, lihat, itu domba-domba yang tak tergembalakan. Tuhan, mereka ini anak jalanan, mereka tidur di kolong-kolong. Jika saya layani hanya kasih firman, sekali mungkin oke, 2 kali mungkin oke, 3 kali dia pasti ngomong, Pak Pendeta hanya ngomong doang, nggak bisa buat apa-apa. Pada waktu itu Tuhan tegur saya, kamu tahu itu milikku, itu proyekku. Wah, di situ saya mulai pelayanan. Saya mulai pelayanan. Sudah 6 tahun 1 bulan, saudaraku ya. Nanti terakhir-terakhirnya kita tayangkan ya. 6 tahun 1 bulan, saudara. Itu saudara, jiwa-jiwa kurang lebih ada 1000 orang yang mereka bisa percaya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang luar biasanya saudara, ketika mereka sudah percaya Tuhan, berdoa dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampek, di Cikarang. Wow, kurang lagi 12 orang. Datang lagi 12 orang. Jadi jumlahnya 100 terus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nggak pernah kekurangan, saudara. Walaupun saya tadi pergi begini, saudara, itu istri saya yang melayani di sana. Tadi baru dia telepon saya, gimana pelayanan? Beres, aman, nggak ada preman datang, nggak ada. Saya sering diganggu preman, pelayanan di situ ya, diganggu preman, minta jatah. Tapi saya bilang begini, kamu minta jatah? Iya. Kita doa dulu. Tuhan Yesus, hadirat urapan kuasa-Mu bekerja atasnya. Tuhan, Kau Maha Kaya, Engkau sanggup memberkati dia dan sebagainya. Pas amin, premannya nggak ada lagi. Nggak ada lagi, saudara. Iya. Saya pernah, saudara, di Palak. Waktu bawa mobil itu di lampu merah di Palak. Di Palak, saudara saya kasih. Iya, dia mau minta duit. Saya tahu, pasti kalau dompet saya keluarkan, dia nggak mau dikasih 10.000, 20.000. Pasti dia maunya semua yang ada di dompet itu. Iya kan? Saudara, tahu saudara, saya bawa Alkitab, saya langsung katakan sama dia begini, kamu mau jadi kaya? Mau? Baca ini, jadi kaya kamu nanti. Lari dia, lari terbirit-birit. Wah, saya bilang luar biasa ini, kuasa Yesus ini luar biasa. Asal kita menghidupi firman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mungkin di antara saudara berkata begini, Pak, firman itu hidup. Betul, firman itu hidup. Tapi dia akan hidup sendiri, terus hidup dan hidup, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menghidupi firman yang hidup, kita dapat dari firman itu. Tepuk tangan dong, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Anda mau hidup dapat mau dapat kehidupan dari firman? Iya. Saudara, ketika kita menghidupi firman,
menghidupi firman, ya, maka saudara kita akan mendapatkan hidup firman itu sendiri, sehingga engkau menjadi manusia firman. Menjadi manusia firman. Kenapa manusia firman? Di dalam seluruh areal aspek hidupmu, ya, di dalam pikiran hatimu, di dalam seluruh areal aspek hidupmu itu dipenuhi dengan firman, sehingga kau tidak sulit ngambil keputusan. Tidak sulit. Enggak. Ada orang kan saudara, dia ini mau bayar uang sekolah anaknya, mau bayar listrik, mau bayar uang kontrakan. Dia doa dari rumah, Tuhan Yesus tolong saya, berkati hidup saya Tuhan, ini banyak pengeluaran, amin Tuhan. Jalan dia, pas dia jalan ada dompet orang jatuh, uangnya lumayan banyak. Dia doa lagi, Tuhan Yesus, apakah ini doaku yang sudah kau kabulkan? Haleluya, haleluya. Saudara paham maksud saya ini? Ngerti? Iya, langsung saudara kan dompet itu jatuh gini. Ini kesaksian nyata saudara. Ya, untung orang udah bertobat. Dia lihat-lihat, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa. Saudara, kalau kita menghidupi firman, kita kita nggak terjadi dilema dalam hidup kita. Pasti langsung kita bilang, bang, kalau itu orang-orang Sumatera bang, kalau mungkin orang dari Pulau Jawa, mas, apa mas? Dompet jatuh. Haleluya, haleluya. Kalau saudara lihat dompet orang jatuh, doa dulu apa bilang bang uangnya jatuh? Saudara, kalau kita betul-betul menghidupi firman, firman itu hidup di dalam kita, maka firman itu akan menuntun hidup kita. Itu sebabnya Alkitab bilang di Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, ini lampu memang terang, betul. Tetapi saudara, dalam situasi terangnya lampu, Anda bisa tabrak, bisa tendang, bisa terantuk dengan batu. Kenapa? Karena terangnya lampu ini tidak menembus hati kita, tidak menembus pikiran kita. Tapi terang firman itu menembus hati kita, menembus pikiran kita, sehingga kita tahu, wah ini tembok saya nggak lewati, wah ini nggak mau saya, ini akan berbahaya. Walaupun saya tahu sekali tanda tangan saya dapat duit, saya tidak mau, karena ini bahaya, bahaya. Kenapa? Karena firman tadi menerangi. Kira-kira ini normatif atau harus terang-terangan? Saya yakin saudara-saudara yang hadir orang cerdas. Haleluya, haleluya. Orang pintar dan orang cerdas itu dua hal yang berbeda saudara. Orang pintar itu saudara, itu harus hafal dulu dia, 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4 tambah 2. Oh ibu kota Kalimantan Tengah, ibu kota Kalimantan Tengah, dia harus hafal ya. Wah, tapi kalau orang cerdas ya, dia melihat sesuatu dia ngerti, dia paham. Kenapa? Karena cerdas itu adalah hikmat dari Tuhan. Itu Tuhan yang akan mengajari kita untuk memahami sesuatu. Jika seorang gembala, seorang pendeta, dia harus sekolah kedokteran dulu, harus sekolah kepolisian dulu karena jemaatnya ada polisi, karena ada dokter, harus sekolah tentang wanita dulu, harus sekolah tentang pria dulu supaya dia tahu melayani pria, tahu melayani wanita, tahu melayani pria. Dia harus sekolah dulu semua. Sampai kapan kalau? Itu sebabnya seorang pendeta harus cerdas, sehingga dia cukup dengar omong setengah jam. Oh ya, oh begini, oh begitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara yang saya kasih, ya ketika nanti saudara ditempatkan dimanapun saudara berdinas, ya saudara memerlukan kecerdasan.
Kecerdasan itu tidak kita dapatkan dari dunia. Orang dunia bisa jadi pintar, tapi orang dunia tidak mungkin punya hikmat. Yang punya hikmat hanya orang yang menghidupi firman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena itu kita saudara harus terus menghidupi firman. Makanya di Mazmur pasal yang pertama di situ dikatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saya ketemu seseorang, saya tanya, udah kau renungkan firman Tuhan siang dan malam? Udah Pak Pendeta. Gimana cara kau merenungkan firman Tuhan yang siang dan malam? Siang ku renungkan firman Tuhan 1 menit, malam 1 menit. Sudah siang dan malam. Bukan seperti itu saudara. Dimanapun saudara berada, dimanapun Anda berada, terus renungkan firman itu. Bahkan imajinasikan. Haleluya. Haleluya. Kelemahan pendidikan di Indonesia, tidak ada mata kuliah yang namanya mata kuliah imajinasi. Sehingga lulus dia pasti jadi karyawan. Dia tidak bisa berimajinasi. Bahkan anak-anak sekolah teologi pun setelah lulus dia jadi pekerja. Dia nggak bisa berimajinasi. Ya. Tetapi orang yang menghidupi firman, merenungkan firman, dia mengimajinasikan firman. Firman itu dia yakini sedang bekerja dan hidup di dalam diri dia, dan firman itu pasti digenapi dalam hidup dia. Dia tahu betul sekalipun semua orang meninggalkan dia, tapi Tuhan sanggup memberkati dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena firman itu hidup, saudara. Dia akan berkata-kata, dia akan bicara. Seringkali ketika saya ngomong begini sama orang-orang tertentu, dia bilang, masa Tuhan bisa ngomong? Kambing aja bisa ngomong, saya bilang. Kambing sama kambing itu pacaran, saudara. Itu bisa ngomong. Haleluya. Masa Tuhan nggak bisa ngomong? Masa Tuhan bisu? Tuhan pasti bisa ngomong. Tapi kita yang tidak menghidupi firman, kita nggak bisa tahu Tuhan lagi ngomong dan Tuhan lagi tidak ngomong, kita nggak tahu. Padahal Tuhan terus ngomong. Jangan ton, maaf ya kalau ada nama itu ya, jangan ton, dia nggak dengar, dia ambil aja tuh, ya, dia ambil aja. Tahu-tahu besoknya saudara udah datang polisi tangkap dia. Haleluya. Karena dia nggak dengar-dengaran suara Tuhan. Ya kan? Saya berdoa supaya semua kalian yang hadir hari ini, setelah selesai kuliah di tempat ini, di stupa ini, pulang ke daerahnya masing-masing, saudara betul-betul menjadi berkat di tempat di mana saudara bertugas. Itu kerinduan saya. Haleluya. Makanya saya jauh-jauh dari Jakarta saudara kemari, padahal saya belum pernah kemari. Udah saya ikuti Google Map aja gimana. Tadi prediksi 3 jam, kok jadi 5 jam. Macet di sana, di daerah mana itu ya? Saya nggak tahu daerah mana itu ya. Iya, saya bilang Tuhan, saya rindu membagikan apa yang ku alami bersama. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu dengan tegas, Anda tidak cukup hanya beragama, Anda harus bertuhan. Anda tidak cukup hanya beragama, Anda harus mengalami Tuhan. Justru agama bisa memecah belah, tetapi Tuhan itu mempersatukan, karena Dia Maha Pengasih, Penyayang, Rahmani, Rahimi. Dia pasti mengasihi. Itu sebabnya saudara, kalau saudara menghidupi firman Tuhan, saudara pasti sangat akrab dengan Tuhan, dan saudara bisa mendengar Dia, karena itu perkataan Tuhan. Ya, memang kalau orang teologi selalu bilang ada logos, ada rema. Saudara, saya tidak memperdebatkan logos dan rema, tapi saya tahu saudara, ketika kau renungkan logos ini pun dengan sungguh-sungguh kau imajinasikan, itu hidup.
Itu bisa jadi rema. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itu bisa bicara dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Tahun 1996 Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tentu melalui proses sekolah teologi dulu. Saudara, waktu itu saya bilang, Tuhan, saya harus makan apa nanti? Kalau saya nikah, istri saya makan apa? Kalau saya punya anak, anak saya kasih makan apa? Karena katanya pendeta gajinya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya harus kasih makan apa? Tapi pada situasi, kondisi, keadaan seperti itu, Tuhan berkata, aku hidup, aku sanggup memelihara engkau. Haleluya. Saya punya istri 1, saya punya anak 5. Saudara, setiap saya kemana-mana, banyak orang bertanya, Pak, apakah istri Bapak tinggi? Pendek. Bapak pendek, istri pendek, kok anak Bapak semua tinggi-tinggi? Yang nomor 3 tinggi lagi, yang nomor 4 ini belum ketahuan. Belum ketahuan karena masih SD kan. Nanti coba, masih SD kelas 4. Ada lagi yang TK ini belum ketahuan juga kalau segini. Ya, saudara, anak saya yang pertama dulu, semua orang asal ketemu dia bilang pasti pendek. Saya bilang, Tuhan, bukankah pertandingan sepak bola setiap malam sama istriku bilang anakku harus tinggi? Anda paham maksudnya? Ini sampai hal-hal yang sepele loh, Tuhan jawab. Saya kalau mau pertandingan bola sama istri saya doa, benar. Saya doakan dengkul-dengkul saya. Benar saudara. Anak saya semuanya tinggi-tinggi. Saya, istri saya pendek, anak saya semua tinggi-tinggi. Saya percaya ini karena Tuhan. Haleluya. Sampai saya bilang sama anak saya ini, udahlah masuk akul aja lah kau. Aku bilang, enggak lah katanya, tanya Tuhan dulu katanya. Wah, ngeri saudara, tanya Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, kenapa Daud dulu bisa memerintah? Sampai akhir hidupnya Daud bisa memerintah. Kenapa? Setiap kali ada masalah dia tanya Tuhan, boleh nggak Tuhan? Boleh nggak? Jangan Daud, jangan. Boleh nggak Tuhan? Mungkin saya nggak usah terlalu panjang lebar, ya kan? Saudaraku yang saya kasih, ketika Anda mengimajinasikan firman ini hidup. Gimana Pak mengimajinasikannya? Nah, gini ya. Sudah saudara baca firman Tuhan itu, renungkan, baru imajinasikan. 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang. Sampai bisa kok kayak melihat ada roti. Oh Pak, nanti saya gila. Itu saudaraku, memang ya, apa yang saya sampaikan ini sulit diterima kalau tidak dialami. Tapi kalau kita sudah mengalami, kita makin dikuatkan. Oh, pendeta ini datang menguatkan saya percaya. Haleluya. 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 Iya, saudara, saya buktikan semua hal-hal yang kecil. Saya buktikan bahwa Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu dahsyat. Hanya satu yang tetap saya pertahankan, saya menghidupi firman. Saya menghidupi firman, saya merenungkan firman, saya mengimajinasikan firman itu. Firman itu saya imajinasikan sampai benar-benar terjadi di pikiran saya, bukan di otak. Karena kalau terjadi di otakmu, terjadi perdebatan sengit. Itu harus di pikiran. Karena ada orang punya otak tapi nggak punya pikiran. Tidak semua orang punya otak berpikir. Betul tidak? Tuhan suruh kita berpikir, bukan Tuhan bilang, gunakan otakmu. Haleluya. Haleluya. Iya. Seringkali kan banyak orang ngomongnya asal-asalan, nggak punya otak kau. Dia bilang, belalah, pasti ada otakku.
Haleluya. Iya, dia nggak punya pikiran yang seperti pikiran Kristus. Itu sebabnya 1 Korintus 2 ayat 16, mereka tidak mungkin tahu apa rencana Tuhan, tetapi kami tahu karena kami memiliki pikiran Kristus. Ketika Anda mengimajinasikan firman, Anda sedang membangun paradigma pola pikir yang baru. Sehingga dulu yang kau anggap mustahil, sekarang kau katakan kecil, karena aku tahu Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Musa utus 12 orang ke Kanaan, sekarang jadi Palestina. Utus 12 orang. Tapi saudara tahu, yang 10 orang bilang jangan, negeri Kanaan itu bahaya. Kenapa? Orangnya tinggi-tinggi tegap, tukang makan daging. Tapi Kaleb dan Yosua, dia punya pikiran Kristus. Oke lah, pada waktu itu mungkin dia belum tahu Kristus, punya pikiran Tuhan. Haleluya. Apa kata Yosua dan Kaleb? Betul. Yang kau lihat orang kanan gede-gede, tapi Tuhan kita lebih besar. Dia lebih besar. Kita akan rebut tanah itu. Itu tanah perjanjian. Kita akan rebut. Luar biasa. Makanya saudara, hidup ini harus semangat. Amin. Haleluya. Saudara punya uang sebanyak apapun, kalau saudara kehilangan semangat, saudara tidak bisa hidup bahagia. Sebanyak apapun uangmu, kalau kau tidak punya semangat, nggak bisa buat apa-apa. Kenapa Tuhan? Saudara lihat ya, di Lukas pasal 9 ayat 1, Tuhan panggil murid-murid 70 orang. Kenapa nggak dikasih kuasa saja? Kok dikasih juga tenaga? Kenapa dikasih tenaga dan kuasa? Saudara, kalau hanya dikasih kuasa, nanti dia nggak bisa kemana-mana. Dia cuma di kamar aja. Tuhan, jamaah itu, jamaah ini. Ya, tapi kalau hanya dikasih tenaga, nggak ada kuasa, dia jalan kemana-mana tapi nggak ada dampak, nggak ada impactnya. Tapi dia dapat tenaga dan kuasa. Haleluya. Haleluya. Semangat. Semangat. Haleluya. Saya pelayanan di Tanah Karo, ada satu kampung namanya Kampung Semangat. Tapi waktu saya KKR, tidak ada yang semangat. Ada orang Karo sini? Ada kan? Kampung Semangat kan? Orangnya semangat enggak? Enggak semangat. Ini ya, saya pelayanan di Johor. Ya, di Malaysia. Dia bilang ini, mari kita memuji Tuhan dengan gemuruh. Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Kok gemuruh Malaysia beda? Aku bilang, kalau Indonesia gemuruh itu Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kan begitu. Mereka ketawa semua, saudara. Haleluya. Jadi saudara, setelah kau imajinasikan firman, itu visualisasikan firman. Visualisasikan firman. Iya. Ya, pasti. Amin. Jangan mundur nanti kalau istrimu, kalau udah punya istri, udah gila kau Pak. Iya, aku sekarang udah gila. Tenang aja kau. Tenang aja. Dulu istri saya bilang saya gila. Iya, ini ada anak saya 2 orang. Kenapa? Ceritanya gini. Saya pacaran sama dia pekerja di farmasi. Setelah nikah saya suruh berhenti kerja. Waktu itu jemaat masih 3 orang. Kita nanti makan apa Pak? Koleknya 3.000. Makan apa? Kita ngontrak di gang kecil seperti ini. Jangankan mobil, motor pun susah masuk. Makan apa Pak? Saya bilang makan singkong, makan nasi. Ya? Oh tadi ada air minum ya? Tolong dong bukain dong. Wah, iya dong. Mengasih air putih secangkir aja rupanya besar. Iya saudara. Jadi istri saya suruh berhenti kerja. Berhenti dia. Kan dapat pesangon 3 bulan masih oke. Jalan ke 4 bulan
Kami nggak bisa beli ikan lagi, hanya makan pakai nasi putih. Istri saya bilang gitu, gara-gara kau kan suruh berhenti aku kerja, jadi begini kita semua kan. Waktu itu belum punya anak, kita jadi begini kan, nggak bisa makan nasi pakai ikan. Itu ada ikan, mana itu, mana itu, mana itu, kau nggak lihat, aku lihat. Jadi jangan dipersoalkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat, itu yang dipersoalkan. Hah? Kaget dia, udah gila kali suamiku ini mikirnya kan sering kita persoalkan ada atau tidak ada. Yang kita persoalkan, kau lihat nggak? Nggak, aku lihat. Ya udah, orang dia lihat kok, betul nggak? Sekarang ini yang duduk di belakang ini bisa nggak lihat saya? Bisa nggak lihat? Karena dia di belakang ini. Betul nggak? Ini umpama, ini nggak ada. Saya lihat semangat semua dengan saya. Saya yakin kapan-kapan saya diundang lagi nanti. Iya, jadi saudara. Bahkan saya kalau diundang di sini senang ya. Tadi Pak Waka bercanda dia sama Ibu Ina ya. Iya, taruh aja di mes. Oh iya, saya senang, saya bilang. Gak apa-apa di mes. Yang penting ada hasilnya. Iya, saya kalau ke Bandung saya tidurnya di mana? Di Sesko TNI. Iya, di Sesko TNI saya tidur. Kalau bayar hotel mahal ngapain? Ada yang gratis kok. Betul nggak? Ya kan kita punya kuasa. Tidur Pak. Ya kalau nggak punya kuasa, bayar Pak katanya. Betul nggak? Iya. Tidur Pak. Itu luar biasa, kan? Haleluya. 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 Iya, makanya Mas Pak Waka tadi bilang begitu sama Ibu Ina, saya bilang siap, saya bilang siap. Tapi Ibu Ina bilang janganlah Pak. Tapi Pak Waka ketawa-ketawa, bercanda. Iya kan? Ya saya yakin bercanda lah, ya kan? Saudara yang saya kasih, ketika engkau memvisualisasikan firman itu betul-betul nyata di pikiranmu, nyata di dalam hidupmu, saudara, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin saudara berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Semua orang tahu itu, orang di luar sana pun tahu, yang nggak kenal Tuhan pun tahu. Tetapi Markus 9:23 berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku bangga kali jadi anak Tuhan ini. Sampai ada temanku yang dulu, dia katakan gini, Bes, apa? Kok kau bilang kau anak Tuhan? Tuhan mau beranak? Kok begitu kau ngomong? Iya, kalau kau anak Tuhan berarti Tuhan punya istri. Hah? Kok Tuhan punya istri? Saya bilang, ya iyalah. Jadi gini, saya bilang sama dia ya, namanya teman ya. Saya bilang, ya kalau kau mau punya anak, kau harus punya istri. Kalau Tuhan harus punya istri dulu baru punya anak, dia bukan Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Anakku datang. Jadi Tuhan juga ngomong, anak jadi, bukan harus anak jadi kawin dulu. Dia kata, dia ngomong, iya juga ya. Haleluya, 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 haleluya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Makanya saudara terus visualisasikan firman. Kenapa? Kalau firman itu ya tidak kau visualisasikan, itu tidak terjadi satu dobrakan di dalam pikiranmu, sehingga tidak ada gambaran apa yang akan terjadi ke depan di dalam hidupmu, maka engkau tidak mungkin bisa mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan, apa yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa? Ya karena belum ada gambaran. Bahasa yang dipakai orang nggak ada visi, tapi saya nggak suka pakai itu, nggak ada gambaran. Tapi ketika kau visualisasikan semua firman Tuhan janji, ada gambaran, ada semangat, ada semangat, ada semangat. Haleluya. Seperti yang tadi, kisah tadi. Untung saya ingat, kalau nggak terlewatkan. Istri saya bilang, mana ikan itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Ambil cuci tangan.
Dia ambil cuci tangan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah siapkan ikan. Amin. Langsung dorong ketok. Saya udah tahu ini dia ini. Buka saudara pintu. Dia bilang, saya lagi masak Pak, ingat Bapak terus. Padahal rumah itu 3 km naik sepeda dayung dia. Waktu itu saya belum punya anak. Ya kan? Saudara yang saya kasih. Terus dia pulang, kami buka. Dalam nama Yesus 5 potong ikan mas. Diasik lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau orang Batak itu kesukaannya arsik. Jadi diasik. Terus saya bilang sama istri saya, tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada, tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak ada. Gimana? Coba ulang. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Siapa yang bisa ulangi? Yang cerdas, saya kasih sosok dulu. Saya ulangi ya. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Saya ulangi. Ayo. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang terlihat ada. Ah, salah. Salah. Makanya rekam. Coba ulangi. Coba. Pasti salah. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua terlihat. Tidak semua terlihat ada. Kalau udah terlihat pasti ada dong. Orang udah terlihat ada. Ya, sekali ini terakhir ya. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Tidak semua yang tidak terlihat ada, katanya. Salah. Haleluya. Mana itu? Mana itu? Mana itu? Loh mana? Kau nggak lihat? Aku lihat. Udah selesai. Mana Tuhan? Aku lihat. Dia bilang, mana Tuhan? Kau nggak lihat? Aku lihat. Aku percaya. Makanya 2 Korintus 5 ayat 7, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kita percaya ada Tuhan yang menolong kita, membantu kita, membela kita. Kalian bisa lulus, ini bukan karena hebat kalian. Kalian bisa jadi calon perwira, ini bukan karena hebat kalian. Jangan ada yang sombong nanti. Haleluya. Saya dulu dikejar-kejar polisi. Setelah saya bertobat, saya kejar-kejar polisi. Betul. Ada sampai polisi ya. Saya datang Kapolres. Ya kan? Mana Bapak Kapolres? Dia bilang, saya lihat dulu ya, tadi ada. Ya. Oh, udah nggak ada Pak. Saya lihat mobilnya ada. Ternyata ada pintu dari belakang, saudara. Artinya gini, dulu saya dikejar-kejar polisi, saya sekarang kejar-kejar polisi, polisinya yang lari. Oh, kalau polisinya mau ditemuin semua enak kan? Iya. Haleluya. Haleluya. Iya saudara. Sekali waktu saya ketemu saudara, polisi Jakarta Barat, Kapolres. Ya, yang jelas dia bukan percaya Yesus. Saya ceritakan apa yang saya dapat dari Tuhan. Doa. Kurang lebih 2 kali saya ke situ dan enak hubungan kami, baik. Berapa lama kemudian ya WA saya nggak dibalas, kok saya diblokir. Nggak lama kemudian beliau jadi Kapolri, bukan yang sekarang. Tapi saya saudara berpikir begini, yang penting aku sudah memberkati banyak orang. Haleluya. Haleluya. Yang penting aku sudah memberkati banyak orang. Makanya saudaraku yang saya kasih, ketika kita visualisasikan firman, terus itu menjadi sebuah gambaran, menjadi gambar. Kita tidak akan khawatir, tidak akan takut lagi besok mau terjadi apa. Kita tahu persis Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa buat kita. Sudah kita visualisasikan, ya, kita iman. Amin. Amin. Tadi kan saya udah ajak saudara gladi resik. Amin. Pak, bangkit lagi lah. Udah mulai loyo, lihat. Haleluya. Bangkit lagi. Haleluya.
Loh, saudara bangkit, ini mic di tangan saya. Haleluya. Nanti kalau mic sudah saya serahkan, saya nggak bisa lagi. Mumpung di tangan saya ngomong, amin, amin, saya percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Saudara, ini diselesaikan sampai sini atau ditambah? Haleluya. Iya, saudara, jadi saya akan selesaikan apa yang saya mau sampaikan buat saudara ya. Ya, saudara, ketika kita imani, kita lakukan. Dan lihatlah, Tuhan siapkan segala apa yang terbaik buat saudara semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat apa yang saya katakan 6 tahun yang lalu pelayanan kami. Tolong bro, apa yang saya katakan 6 tahun pelayanan kami bisa berjalan tanpa sponsor. Hanya Tuhan Yesus sponsor saya. Haleluya, haleluya. Saudara, pagi-pagi buta pun sebelum kami kemari jam 4 kami sudah kunjungi kurang lebih berapa puluh orang saya lupa. Kita doakan di kolong, di pinggir jalan. Setelah kita kelilingi semua, kita berkati mereka, kita berkati, kita pergi. Kenapa Pak Pendeta kok? Saudara, ini lihat ya, kita lihat ya. Ini pelayanan sudah berjalan 6 tahun lebih. Kok bisa saudara? Yang hadir ratusan orang, ya kan? Kok bisa? Ya kan? Mereka yang dulunya ini bandal-bandal, ada yang udah keluar penjara 3 kali, ada pemakai narkoba, bisa berhasil, bisa sukses. Walaupun memang suksesnya dia tidak beli rumah, tetapi dia tidak tinggal di kolong lagi, dia dapat pekerjaan, dia bisa kontrak. Saudara, jangan kita tunggu negara buat sesuatu. Jangan tanya apa yang negara bisa kasih ke kita. Kita harus tanya apa yang kita bisa kasih buat negara ini. Haleluya, haleluya. Mereka diberkati, iya kan? Nah, coba pindah ke satu lagi. Ini hujan-hujan deras pun kita harus datang. Haleluya. Ini hujan sangat deras. Kenapa ini saya tampilkan? Supaya saudara terinspirasi. Dan yang kedua, supaya saudara tahu, kok bisa ya? Ini kan biayanya besar. Tuhan kita maha besar. Haleluya, haleluya. Ini hujan lebat, tapi saya bilang sama istri dan sama tim, hey, sekalipun hujan, walaupun mereka orang-orang yang mungkin tidak dihormati, tidak dihargai, mungkin diabaikan, tapi jangan, kita tidak boleh tembang pilih, kita tidak boleh pilih kasih. Kita harus layani orang pangkat, orang kaya, jenderal maupun pengemis maupun orang susah, siapapun kita layani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Iya, hujan-hujan lebat. Iya, tengok nanti yang hadir ramai sudah. Ini awalnya karena hujan nggak ramai, tiba-tiba penuh nanti. Nah, coba dikasih nih, dengarkan kalau ini. Bisa ada mic? Ada mic di situ? Ah. Tadi yang hadir dikit soalnya, tapi tiba-tiba nanti karena hujan. Wah.
saudaraku yang saya kasih, kenapa ini saya tampilkan? Ya, saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan kita Maha Kaya. Yang percaya katakan amin. Banyak pendeta-pendeta tanya saya, Pak, siapa sponsornya? Yesus. Hah? Tapi kan Yesus pakai orang. Saya nggak tahu. Banyak orang nggak kenal. Saya nggak tahu dari mana-mana. Ada aja setiap yang diperlukan untuk pelayanan pasti ada. Bayangkan tiap kami saudara kumpul, belum lagi tiap paginya. Yang tiap pagi mana? Oh nggak ditampilin. Yang tiap pagi tadi dari menit ke berapa aja? Saya menit yang langsung aja tampilin. Yang pagi tadi. Sebelum kemarin kami sudah layani orang sudah. Pagi-pagi jam 4 kita udah doakan orang, layani orang dari 1 menit ke berapanya saja. Ya. Kenapa saudara? Saudara, kalau kalian ya oke lah ya, ini panjang lebar sebenarnya kita potong-potong ya. Oh, kita doa ya. Yesus berkati bapak ini, apa yang buat kalian berhasil, sehat selalu jauh dari kecelakaan. Amin. Saya pikir dia tadi preman mau pukul saya diamin. Itu tuh, saya lupa. Kita doa ya. Tuhan Yesus berdoa bapak ini, urapi, berkati, apa yang dibuat kalian berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke ya. Ya oke. Ya oke, saudara yang saya kasih. Jadi saudara yang saya kasih, Tuhan itu Maha Kaya, amin. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita kalau kita mau hidup benar, hidup jujur. Tuhan pasti siapkan semua. Haleluya, 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 haleluya. Jadi yang pertama ya, yang saya sampaikan, kita harus menghidupi firman, ya, merenungkan firman, mengimajinasikan firman, terus memvisualisasikan firman, mengimani, melakukan. Saya percaya hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan mengalir limpah atas kita semua. Engkau ada hari ini bukan kebetulan. Tuhan yang membawa engkau kemari. Engkau ada bukan sebagaimana engkau ada lagi. Engkau ada sebagaimana Dia ada. Karena Dia bawa engkau untuk menjadi seperti Dia, supaya lewat hidupmu nama Yesus dimuliakan. Berdoa, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Yesus kekasih jiwa. Mari. Saudara saya memuji Tuhan, amin. Saudara sudah diberkati secara rohani. Kita terima berkat jasmani, semangat dan sukacita kita kembali ke tempat Tuhan.
berdoa sehat. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Bapa, pengajaran firman-Mu yang begitu dahsyat mengajar kami bahwa di dalam Engkau ada kuasa yang Kau berikan kepada kami Bapa, otoritas yang dahsyat yang Kau berikan, bahkan kunci kerajaan surga ada di dalam kami Bapa. Berkati Bapak Pendeta Lubis yang menyampaikan firman Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, Tuhan berkati. Apapun yang Pak Lubis kerjakan bersama keluarga dan timnya, terus Kau berhasil di dalam Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk malam hari ini Tuhan. Berkati setiap kami pribadi untuk kami mampu berdiri di hadapan Bapa dengan otoritas yang Kau berikan. Kami melangkah maju di dalam Kau Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ucap syukur. Kami berdoa untuk pimpinan kami di lembaga ini, Bapak Kastupa, Bapak Wakastupa dan semua jajaran pejabat utama Pak Polri dan para pengasuh, para pengajar dan struktur. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka Tuhan, untuk damai sejahtera melingkupi setiap mereka, pribadi lepas pribadi mereka, keluarga lepas keluarga mereka, sehingga damai sejahtera itu bisa dirasakan oleh para siswa di lembaga Tuhan sampai selesai pendidikan dan mereka diangkat menjadi perwira. Ada dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapak yang berdoa untuk pimpinan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet, Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan camat lurah, Kepala Desa, RT RW, dimanapun di seluruh Indonesia, di setiap pulau-pulau Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Bapak berkati setiap pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Bapak, untuk mereka merancangkan segala rancangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk presiden dan presiden yang terpilih, juga para legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang terpilih untuk memimpin ke depan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Bulan Oktober akan dilantik Presiden Wakil Presiden. Bapak berhati dengan hikmat untuk mereka merancangkan segala rancangan untuk Indonesia ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi di Indonesia. Terima kasih
Terima kasih untuk malam hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapak sertai kami di setiap langkah kami. Terlebih para siswa Tuhan, untuk mereka melanjutkan kegiatan malam hari ini, Tuhan berkati sampai istirahat dan besok mereka akan melanjutkan aktivitas mereka. Bapak yang berdoa untuk keluarga mereka Tuhan, istri mereka, suami mereka, anak mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka Tuhan, diberkati di dalam Tuhan Yesus. Kami menunggu roh jiwa hati pikiran tubuh mereka pribadi, keluarga dan kuasa darah Yesus, perlindungan dan berkat-Nya melalui setiap mereka Bapa. Oh terima kasih Bapa, nama-Mu dipuji dan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, pujian Allah kita akan akhiri pada kita bisa sama kita. Kami bersyukur Bapa di dalam Yesus, Roh telah memimpin ibadah ini. Kami percaya dengan sampai akhirnya Roh Kudus yang menjalani. Saya saudara Tuhan, kita dalam Yesus dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, pulanglah dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami berdoa yang